Masih ngacak? Jangan diacak-acak. Segera merapat. Silahkan like dan share jika suka video saya. Silahkan subscribe dan komen kapan saja. Silahkan klik tanda lonceng untuk notifikasi update video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi berburu seluruh Indonesia, juga seluruh dunia dimanapun Anda berada. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas dan menceritakan pengalaman saya pribadi sendiri. Ini pengalaman saya selama saya menggunakan senapan PCP. Awalnya saya dulu itu pengguna uklik. Saya akuin untuk akurasi sebuah uklik itu memang luar biasa. Kalau akurasinya saya akuin memang mantap, akurasi uklik. Saya juga dulu sering menggunakan uklik, tapi banyak kelebihan dan kekurangan dari setiap unit ya. Untuk uklik sendiri, kendala saya dulu kenapa saya beralih, karena tidak mau ribet aja, ketemu buruan masih mompa-mompa lagi. Nah, akhirnya saya beralih ke PCP. Itu sedikit ulasan saja. Tapi tetap sampai sekarang saya tetap suka sama uklik, karena dari segi akurasi itu memang saya acungi jempol. Oke, balik ke permasalahan yang teman-teman temui semua. Sama, saya juga merasakan apa yang teman-teman temuin. Ini belum pernah saya bahas. Untuk soal yang ngacak ini belum pernah saya bahas. Saya bahas yang lain. Karena apa? Karena selama ini tidak pernah saya mengalami senapan saya itu ngacak. Baru beberapa hari yang lalu, tapi itu sih ini saya kasih tahu, kebetulan saya dapat solusinya. Untuk senapan yang ngacak itu hampir seluruh teman-teman, bahkan seluruh bedilers, seluruh pemburu pun merasakan, mengalami bagaimana tembakan itu selalu ngacak. Banyak sih faktornya ya, dan juga banyak juga teman-teman yang lain tuh membahas soal ini. Itu banyak sekali, dan pembahasan mereka sih bagus-bagus saya bilang. Tetapi yang akan saya informasikan kepada teman-teman ini akan lebih simpel lagi. Nah, saya temukan solusinya. Faktornya ya kurang lebih sama dengan yang dibahas oleh mereka. Faktornya itu banyak teman-teman. Yang membuat jadi ngacak itu banyak sebenarnya. Ini hari ini kita ngobrol santai aja ya. Untuk channel ini saya juga sambil mencari solusi bagaimana agar pihak YouTube itu merespon baik video saya. Silahkan kalau teman-teman ada ide, silahkan aja tulisan di kolom komentar. Sebaiknya saya harus bagaimana? Mungkin teman-teman banyak nonton atau banyak pengetahuan yang lain bagaimana agar video kita itu selalu hijau. Karena beberapa video saya itu memang banyak kuningnya. Terkadang ya bikin patah semangat ya juga. Tapi saya tetap semangat karena teman-teman semua. Informasi ini akan saya bagikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dulunya saya pakai uklik, sekarang saya berbagi di PCP. Semenjak ketika saya kenal dengan PCP, ternyata situ banyak kendala. Ini harganya sudah mahal, tapi kendalanya banyak. Salah satunya itu ngacak. Untuk yang lain-lain teman-teman silahkan simak aja. Untuk soal tembak menembak, intinya kita harus paham sama senapan kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus paham sama mimis yang kita gunakan. Karena mimis sendiri pun keperluannya juga macam-macam. Untuk daya ledaknya mungkin teman-teman perlu yang bagaimana itu bervariasi. Untuk dari segi mimis, untuk jarak dekat, jarak jauh, beda-beda. Teman-teman mungkin sudah tahu itu ya. Dan kata kebanyakan orang bilang mimis cocok-cocokan sama senapan. Ada iyanya, ada enggaknya kalau menurut saya. Karena tergantung kebutuhan. Yang jelas saran saya sih kalau milih mimis itu harus yang bagus. Karena ada tuh beberapa mimis itu bagus bikinnya dari pabrik, sebagian lain itu agak penyok, agak teriris atau tergores, macam-macam. Saran saya pilih yang
dia produknya rata bagus. Nah itu mau ganti-ganti nggak masalah sih kalau menurut saya, tergantung kebutuhan. Saya sering ganti-ganti soalnya dan tidak pernah ngacak. Kenapa? Karena kita harus mengetahui kebutuhan dari peluru dan prinsip dari peluru itu bagaimana. Ya, sebagian di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga bagaimana prinsip peluru. Itu salah satunya teman-teman. Yang pertama adalah mimis. Mimis kalau bisa pilih yang bentuknya bagus, tidak cacat sedikit pun. Jadi merata, dia bagus, ukurannya sama semua. Mau jenis apapun silahkan, yang penting dia produknya sama rata. Itu untuk mimis. Untuk cocok-cocokan yang lain itu tergantung sih. Untuk peluru itu tergantung berat, tergantung kepala mimisnya itu bagaimana. Itu nanti beda untuk ledakannya bagaimana. Itu untuk mimis ya. Yang pertama, perhatikan mimis harus yang benar-benar bagus, bagus dalam bentuk sama rata. Jadi bagusnya yang menurut saya itu bagusnya yang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tidak terjadinya ngacak ketika di lokasi. Yang kedua, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya lakukan pembersihan laras secara berkala. Bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, sakit tergantung banyaknya pemakaian. Kita udah banyak pemakaian nih, dalam sebulan banyak pemakaian, 1 bulan berarti kita harus bersihkan. Itu sih, ini yang kedua harus diperhatikan, karena bergeser ada hambatan sedikit saja di dalam laras itu mempengaruhi laju perputarannya pada laras. Itu yang kedua ya. Saya udah praktekkan itu. Ternyata teman-teman, 2 hal ini saya praktekkan nih. Yang pertama mimis, yang kedua itu saya bersihkan laras secara berkala. Ini pengalaman saya. Saya praktekkan awal-awal bagus, lambat-lambat saya temuin lagi nih, pernah juga terjadi itu melenceng terus, tembakan saya melenceng terus. Akhirnya saya dapat solusi dan saya cari tahu itu kenapa penyebabnya. Yang perlu teman-teman ketahui nih, senapan saya itu dari awal saya beli tidak banyak yang saya ganti, masih utuh dari awal saya beli, kecuali per hammer. Terus terang kalau per hammer saya ganti, cuma per hammer. Per hammer sendiri awalnya itu sudah melengkung pernya, jadi terpaksa harus saya ganti dengan yang saya lupa mereknya, tapi per hammernya itu bagus, tidak bisa bengkok katanya. Tapi ya benar, sampai sekarang saya udah berapa tahun ini pegang WJP tidak bengkok sampai sekarang, bahkan selalu di dalam senapan pernya tidak bengkok. Ya mungkin bagus ya, ya itulah pokoknya per yang saya gunakan itulah. Kemudian setelah dua hal ini saya praktekkan, mimis dan pembersihan laras saya praktekkan, ternyata masih belum sempurna juga. Saya lakukan hal ketiga, membuat teleskop yang jadi tahan getar. Ada di video saya sebelumnya itu saya buat, saya rancang, dan akhirnya saya temukan solusi sehingga sekarang tahan getar sekali, dan hasilnya pun luar biasa. Saya itu akal-akalin sendiri aja, teman-teman bisa silahkan simak aja itu. Ini 3 hal ini saya praktekkan. Jadi anti tahan getar setelah saya praktekkan, karena dulu gini teman-teman, kebiasaan saya itu saya zero dari rumah. Setelah zero saya bawa nih, kita berburu, saya bawa ke tempat berburu. Ketika sampai di sana nggak kena. Nah ini pengalaman saya, mungkin teman-teman juga sudah pernah ngalamin. Nggak kena dulu gitu saya dulu. Akhirnya saya otak-atik. Setiap saya zero di rumah sampai ke lokasi selalu aja nggak kena.
Kemudian saya tes lah ceritanya ini pengalaman saya ya. Saya tes lah, saya zero di lokasi. Saya zero di sini, di rumah. Begitu sampai di lokasi saya zero kembali, ternyata itu bergeser. Akhirnya saya dapatlah solusi soal tahan getar. 3 hal yang sudah saya lakukan. Ternyata 3 hal ini masih juga belum sempurna, teman-teman. Jadi ini faktornya banyak. Kemudian saya lakukan pengecekan yang keempat. Saya cek peredam. Nah, untuk peredam sendiri banyak yang ngasih informasi kepada saya bahwa mungkin peredamnya itu kurang bagus, peredamnya nanti sedikit bergeser atau gimana. Nah, peredam saya punya 2 dan dua-duanya sama dan tidak sempurna, tetapi saya punya cara. Mungkin teman-teman bisa coba di rumah. Cara yang keempat ini, peredam, yang biasanya kalau teman-teman yang lain itu banyak yang membahas soal laras, itu ujung laras di crowning katanya ya. Laras senapan saya tidak saya crowning. Saya mencari penyebabnya, itu bisa jadi pada laras, dan ternyata saya praktekkan itu sambungan antara laras dan peredam. Kan ada dratnya itu ya untuk memasukkan peredam. Ketika diputar, setelah saya cek, ternyata sedikit longgar. Baru saya mau masukkan gini, putar sedikit, itu masih ada seperti celah sedikit. Akhirnya saya berinisiatif dan saya akalin lah menggunakan ini. Saya nggak tahu apa namanya ini. Saya akalin pakai ini, jadi dratnya itu saya lapisin pakai ini. Nah, sekitar 10 kali gulung. Saya lapisin dratnya. Ini biasanya untuk pipa sih teman-teman. Untuk pipa nih biasanya. Serapi mungkin lah di ujung laras itu, di dratnya laras itu serapi mungkin. Jika sudah, peredamnya saya masukkan nih. Begitu saya masukkan, di sini mulai terasa peredamnya sudah agak padat, tidak ada celah untuk goyang. Wah, saya rasa sudah mulai bagus nih. Akhirnya saya menggunakan ini. Hingga saat ini saya tetap menggunakan ini karena hasilnya lumayan membantu mengurangi. Ini beneran, saya udah praktekkan ini pengalaman saya. Makanya saya selalu pakai ini, tinggal sedikit karena selalu saya pakai. Apabila habis itu di laras, saya buang lagi, saya gulung lagi, saya lilitkan lagi ke ujung laras. Makanya saya tidak pakai crowning, saya pakai ini. Dan alhamdulillah peredam saya bagus. Alhamdulillah peredam tidak mempengaruhi mimis saya. Jadi pergerakan mimis saya tetap normal. Itu saya menggunakan ini. Saya lupa namanya siapa sih ini ya. Pokoknya saya menggunakan ini. Itu cara yang keempat saya praktekkan. Saya gunakan nih. Saya pergi berburu lama, berbulan-bulan saya bergunakan terus senapan, tidak ada masalah. Tidak bergeser sedikit pun, aman. Ada saya pasang di video zoom untuk setting zoom itu. Dari crosshair itu memang pas di belakang titik dot-dotnya itu, di belakang dot, tepat banget di belakangnya. Ya, saya anggap akurasinya udah bagus. Ternyata beberapa hari yang lalu saya coba pergi nih, mau bikin konten ceritanya. Awal-awal saya nembak ya kena. Saya lakukan zeroing di lokasi, masih bagus. Kemudian ceritanya, singkat cerita, saya itu kehabisan peluru. Saya punya 2 buah magazin teman-teman. Begitu saya pakai magazin yang pertama, saya menembak masih normal. Ketika habis pelurunya, saya gunakan magazin yang kedua. Sejak magazin yang kedua ini, saya ternyata waktu itu belum sadar. Magazin yang kedua ini, kok tembakan saya lepas terus.
Saya penasaran, saya zero di lokasi. Setelah saya zero di lokasi, zero pun ngacaknya minta ampun. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ngacak banget. Lah, kata saya, kok bisa-bisa tiba-tiba begini senapan saya? Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah saya mikir tuh, ini masalahnya apa, penyebabnya apa. Dan ternyata saya temuin itu masalahnya, inti masalahnya. Saya cek magazin saya itu 2 buah magazin saya. Ini magazin saya. Begitu saya cek dari perputaran ini magazin yang ini agak keras. Sedangkan magazin yang di senapan saya itu kalau diputar normal banget, tidak keras. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan lubang magazin ini teman-teman. Lubang magazin ini buat keluar untuk menuju laras. Lubang magazin ini ternyata magazin yang saya gunakan ini ada seperti apa ya? Seperti ada luka sedikit, bisa dilihat ya teman-teman. Seperti ada luka sedikit. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di lubang ini seperti ada goresan, mungkin bekas pelurunya, karena mungkin pelurunya tidak presisi. Ini ada teman-teman ya. Kemungkinan pelurunya tidak presisi. Akhirnya keluarnya peluru menuju laras itu tidak stabil, tidak normal. Akhirnya mengganggu lajunya peluru dalam laras. Saya coba tes kembali. Saya ambil ini, saya taruh, saya simpan. Kemudian saya gunakan magazin yang lebih bagus, yang punya saya satunya, yang tidak ada cacat, dan perputaran magazin juga tidak terlalu begitu keras. Setelah saya praktekkan, ternyata kembali normal dan benar-benar normal. Saya zero di rumah, saya zero di lokasi, tidak ada masalah sedikit pun. Ada 5 hal yang saya lakukan untuk mengatasi tembakan ngacak. Nah, yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, saya melakukan pembersihan laras secara berkala. Saya lakukan pembersihan laras secara berkala, tergantung pemakaian. Ini yang pertama. Yang kedua yang saya lakukan, saya memilih mimis yang pas, memilih mimis yang benar-benar sama rata besarnya, bentuknya semua bagus, tidak ada cacat sedikit pun. Yang ketiga, saya melakukan perbaikan pada teleskop senapan saya. Saya lakukan perbaikan pada teleskop tahan getar. 3. Yang keempat, saya pakai ini untuk peredam. Nih, saya gunakan ini untuk peredam agar dratnya itu tidak ada celah sedikit pun untuk keregangan, rapat. Ketika diputar dia semakin rapat dan semakin padat. Saya gunakan ini. Yang keempat ya. Yang kelima, perhatikan magazin. Gunakan magazin yang benar-benar bagus, perputarannya lancar, dan lubang masuk peluru dan lubang keluar peluru menuju laras itu benar-benar tidak ada cacat sedikit pun. Karena ada luka sedikit pun tuh ternyata mengganggu. Saya tidak memperhatikan awalnya ini. Ternyata ini berpengaruh. Jadi saya lakukan 5 hal yang seperti saya sebutkan tadi. Alhamdulillah sampai sekarang senapan saya tidak ngacak. Saya berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Itulah pengalaman saya selama ini, bagaimana mengatasi senapan yang ngacak. Jadi jangan buru-buru ngambil kesimpulan bahwa larasnya yang bermasalah dan lain-lain. Teman-teman kuasain dulu soal peluru, kuasai dulu soal zero. Karena jatuhnya peluru itu bagaimana, teman-teman harus benar-benar menguasai. Mengalami ngacak ini saya tidak langsung
menuduh laras senapan saya bermasalah. Saya cari penyebabnya, dan setiap senapan penyebabnya beda-beda. Oke, jika teman-teman masih ngacak senapannya, coba tulis di kolom komentar kira-kira pengalaman teman-teman bagaimana. Kalau saya lakukan 5 hal ini tadi. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain. Yang jelas, jangan berasumsi bahwa larasnya dulu. Karena saya sih mikirnya gini teman-teman, keluaran pabrik tidak mungkin kualitasnya buruk. Kalau saya sih selalu berpikiran positifnya begitu. Mereka mengeluarkan banyak produk, ya mungkin ada 1 atau 2 yang tidak bagus, tapi saya berasumsi tidak mungkin mereka mengeluarkan itu tanpa melakukan pengujian terlebih dahulu. Pasti mereka melakukan pengujian dan mengetes langsung. Juga mendesain senapan juga tidak sembarangan, karena setelah saya mengetahui semuanya tentang mimis, kegunaan dan fungsinya semua, terus tentang bagaimana mimis itu bekerja pada senapan, bagaimana dia radiusnya berapa, jaraknya berapa. Setelah itu kita ketahui, kita akan berpikir positif bahwa itu sebenarnya bukan laras. Untuk masalah kroning, laras itu bisa aja jadi kroning, mungkin lebih bagus. Saya sih, pengalaman saya belum pernah kroning. Saya cuma menggunakan ini tadi. Apa ini tadi ya? Saya gunakan ini tadi pokoknya. Ini, saya sih orangnya selalu mencari alternatif yang lebih mudah. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, itu aja sih cerita pengalaman saya pribadi. Selama ini saya menggunakannya. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak menemui kendala lagi. Nanti jika saya menemui kendala, saya akan share lagi kepada teman-teman semua. Yang jelas saya akan share nih masalah yang ngacak. Semoga aja bisa membantu teman-teman semuanya. Kali aja ada yang membutuhkan informasi ini. Oke teman-teman semua, mohon maaf jika ada kekurangan di video saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan-kesalahan yang lainnya. Jika teman-teman suka, silahkan klik tombol subscribe dan like. Jangan lupa komen aja teman-teman. Mau berbagi di kolom komentar, kita berbagi sama-sama. Siapa tahu teman-teman yang lain juga membutuhkan. Oke teman-temanku semuanya, salam satu hobi berburu seluruh Indonesia, juga seluruh dunia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.